فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Al-Bassam rahimahullah ta'ala fayaqifu minha mawqifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang mukmin di dalam syiar Ramyul Jumrah ini, Jumrah Aqabah, dia berdiri di Aqabah itu di tempat berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah apa? Contoh dari Ibnu Mas'ud. Mukmin berusaha untuk seperti itu. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Haitsu al-Ka'batul Musyarrafah an yasari wa Mina an yamini, yaitu Ka'bah yang dimuliakan itu di sebelah kirinya dan Mina itu di sebelah kanannya. Wastaqbalaha, kemudian apa? Dia menghadap ke arah Aqabah. Lalu apa? Dia melempari Aqabah tadi. Bisa beihasaya dengan apa? Dengan 7 kerikil. Tidak perlu batu sebesar kereta. Yukabbiru ma'akulli wahid. Dia bertakbir dengan setiap lemparannya itu, kerikil itu. Setiap kerikil ketika dilemparkan sambil bertakbir. Jangan hulu, jangan berlebihan seperti sebagian muslimin yang ini adalah karena apa? Kurangnya ilmu, melempar sambil mengatakan mati kamu setan, laknat kamu setan. Ini nggak ada faedahnya. Ini adalah acara berzikir, kita zikir, takbir, cukup dengan bertakbir. Kama waqafa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana Ibnu Mas'ud berdiri mencontohkan seperti itu. Hakada, seperti itu. Wa aqsama anna hadha huwa maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Dan beliau bersumpah bahwasanya ini adalah tempat berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itulah yang diberi wahyu surat Al-Baqarah. Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula masyru'iyatu ramyi jamratil aqabah. Disyariatkan untuk melempar jumrah Aqabah wahdaha, sendirian, yaitu ini aja Aqabah. Yauman nahar, pada hari yang ke-10 itu. As-saniyah, faedah yang kedua, an yarmiyaha bisab'i hasaya, melemparkan dengan sebanyak 7 kerikil. Agama ini adalah mengikuti, bukan membuat-buat sendiri. Oh, lebih banyak kita lempar setan, lebih banyak sakit dia. Kita lempar 17 saja. Jangan. Rasulullah mensyariatkan 7, jangan berlebihan. Baik. Dan ini adalah kesepakatan muslimin, tidak boleh lebih. Nah, kalau muslimin sepakat tidak boleh ada bid'ah di sini, kenapa? Untuk yang lain-lain ada bid'ah, tentunya ini adalah bantahan terhadap mereka sendiri yang masih suka bid'ah. Kalau bid'ah itu boleh hasanah, ini juga hasanah, ini kita buat setan sakit, biar sekalian masuk ICU, kita lempar 100 kerikil sekalian, ini kan baik. Kalau agama dengan perasaan, maka ini baik ini. Lempar dengan 100 kerikil, biar mati sekalian setan, biar banyak orang selamat. Ini kalau agama dengan apa? Sekedar perasaan. Tapi mereka sendiri sudah mengajari cukup 7 aja, karena Nabi mencontohkan 7. Nah, seperti itu pula ajaran-ajaran di dalam syariat yang lainnya. Harus apa? Mencontoh Nabi, jangan berpandai-pandai. Berpandai-pandai itu adalah tertipu oleh setan itu sendiri. Wahidatan ba'da ukhra, yaitu satu persatu, jangan lempar 7, tapi satu-satu. Takbir sekali, yang berikutnya lagi juga takbir. Wala yujzi'u ramyuhaduf atan wahidah, tidak sah yujzi'. Tidak sah kalau kita melempar sekali. Langsung apa? 7 kerikil dilemparkan 1 kali. Agama ini ikut syariat, bukan membuat-buat sendiri. Oh, kita perlu jimat waktu adalah uang. Nah, sudah, langsung lempar 7. Bukan, agama ini bukan dengan akal atau perasaan, tapi dengan ikut syariat. Wa huwa mafhumun minal hadis, dan inilah yang dipahami dari hadis itu, satu persatu. Baik. As-salisah, yang ketiga, yajuzu ramyuha min ayyi makanin bi ijma'il ulama. Boleh kita melemparkannya itu dari tempat manapun, yaitu di sekeliling lingkaran itu, pusingan itu, dengan kesepakatan para ulama. Kalau kita mampu seperti yang dicontohkan Ibnu Mas'ud, itu yang terbaik. Kalau tidak
menjadikan al-bait yaitu Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Wa mina an yamini, mina di sebelah kanan kita, kanan orang yang hendak melempar. Wa yastaqbiluha, dan dia menghadap ke arah Aqabah itu. Yang keempat, anna hadza huwa mauqifur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini adalah tempat berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara Ibnu Mas'udin surat Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud menyebutkan surat Al-Baqarah li'anna fiha katsiran. Harusnya apa? Katsiran, tempat ana kurang alif. Li'anna fiha katsiran min ahkamil hajj, karena di dalamnya ada banyak hukum-hukum haji. Dan ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya tidak ada yang lebih tahu tentang agama ini setelah Nabi melebihi para sahabat. Karena mereka yang memang menjadi murid langsung. Maka bagaimana orang mutaakhirun merasa lebih pandai dari sahabat? Apakah orang mutaakhirun tahu di mana Rasulullah berdiri? Sahabat tahu di mana Rasulullah berdiri dan bagaimana arahnya, dan Ka'bah itu di sebelah mananya. Sahabat tahu. Orang-orang yang datang setelah mereka banyak yang tidak tahu. Maka tidak layak kita merasa lebih pandai daripada salaf. Ini bantahan kepada mutaakhirun yang sombong dengan bid'ah-bid'ah mereka. Baik. Yang kelima, jawazu idhafati surah ila al-Baqarah. Boleh kita menisbatkan surat kepada Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Khilafan liman mana al-dzalik. Berbeza dengan orang yang melarang itu. Sebagian mengatakan enggak boleh Anda mengatakan surat Baqarah, yaitu surat surat lembu, surat al-fil, surat gajah, surat an-naml, yaitu surat semut. Ini enggak boleh. Tapi apa? Yang disebutkan di dalam Fathul Bari, bantahan terhadap kalimat-kalimat tadi. Kata mereka, yaitu yang harus diucapkan adalah surat yang di dalamnya ada penyebutan Baqarah, surat yang di dalamnya ada penyebutan fil. Jadi panjang sekali. Sementara hadis-hadis banyak menunjukkan boleh menyebutkan lafaz itu, surat Al-Baqarah, suratul fil, juga apa? Suratul Naml dan seterusnya. Bahkan surat Al-Lahab, kembalinya ke Abu Lahab. Baik. Kemudian dilanjutkan sedikit lagi, fa Ibnu Mas'ud a'lamun nas bil Quran. Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah keumuman para sahabat. Mutaakhirin harusnya apa? Ikut sahabat, bukan merasa lebih pandai daripada murid Rasul. Yang keenam, tasmiyatu hadhil mawaqif bi al-jamarat. Mauqif ini tempat-tempat perhentian itu dinamakan dengan jamarat. Lama yafuhu bihi juhalul ammah, bukan seperti yang diucapkan oleh orang-orang awam yang bodoh, min tasmiyatiha bisyaitonil kabir au asyaitonil shaghir. Tongkatnya itu atau apa itu, tiang besinya dinamakan sebagai setan. Oh, itu kita lempar setan yang besar. Ini setan yang pertengahan, itu setan yang paling kecil. Bukan demikian. Namanya adalah jumrah. Setannya mungkin sudah mati di zaman Nabi Ibrahim. Yang zaman sekarang itu sekitar apa tempatnya saja itu sebagai perlambang. Fahada haram. Nah, maka ini haram penamaan setan besar, setan kecil untuk jumrah tadi. Li'anna hadhihi masyairu muqaddasatun muhtaramah. Karena tiga tempat ini adalah masyair, tempat syiar-syiar, muqaddasah yang disucikan, muhtaramah yang dihormati, tidak boleh dinamakan dengan setan. Abadana Allah Ta'ala biramyiha. Allah menuntut kita beribadah dengan melempari tempat tadi, bukan karena dia itu setan. Itu sudah sekedar tempat saja. Setannya sudah mati barangkali kalau dia setan. Kalau iblis memang apa? Dia belum mati, tapi insya Allah iblis itu sudah tidak di situ lagi sudah. Wa dzikri indaha. Allah menjadikan kita, menyuruh kita beribadah dengan berzikir di situ. Wa a'dhamu min dzalik, dan yang lebih besar dari perbuatan, dari ucapan buruk macam tadi, ma yasukuna bihi min alfazin qabihatin munkarah, yaitu caci makian yang mereka lemparkan di situ, yang mereka lontarkan dengan lafaz-lafaz yang buruk dan mungkar. Caci makian ini salah, harusnya berzikir, bukan mencaci maki dengan alasan mencaci maki setan. Apa gunanya mencaci maki setan di situ? Setelah haji tahu-tahu apa? Berbuat maksiat dan ikut setan lagi, enggak faedah itu. Yang penting adalah jalankan syariat, baru itu betul. Wa ma ya'tuna indaha mimma
yunafil khusyu'a wal khudu'a wal waqar, dan perbuatan-perbuatan yang mereka datangkan di jamarat situ yang bertentangan dengan kekhusyuan, ketundukan dan ketenangan. Min ramyiha ahjaron kabirah, yaitu melempari jumroh dengan batu-batu yang besar, au rasos, atau bahkan apa dengan peluru. Wah, ini melampau, ini kena orang bahaya. Rasos, au, nah, itu kalau rasos peluru, biasanya rasos peluru. Walaupun rasos makna asalnya adalah timah hitam, pelembang. Au ni'al, atau melemparkan dengan apa? Dengan slipper, dengan sendal-sendal dan sebagainya. Kullu hadza haramun munafin lisyarak. Ini semua haram, bertentangan dengan syariat. Lima fihi minal ghuluwi wal al-jafa. Tempat apa enggak ada wawunya ya. Karena di dalamnya, dalam perbuatan macam tadi ada sikap berlebihan dan jafa, yaitu apa? Sikap bengis. Sementara Allah tidak mensyariatkan itu. Wa mukhalifun wa mukhalafatis syari', dan berselisih, menyelisihi sang pembuat syariat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka